لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Pak, doain ibu Pak, besok ibu mau berangkat umrah tanggal 16 biar di sana karena menjalankan ibadah umrahnya Pak. Di rumah juga supaya dikasih kesehatan, yang di sana juga diberikan kesehatan juga. Dan ibu Pak tanggal 16 ibu mau berangkat umrah supaya lancar. Dan Bapak juga diberikan di tempat sisi akan dapat tinggal di jannah Pak. Dan ini dia Pak untuk jalan umrah besok. Kuasa Tuhan memang tidak ada yang pernah tahu. Setiap manusia hanya bisa berencana, namun takdir tetap Allah yang menentukan. Itulah yang dialami oleh Ibu Sri Sulastri, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang memiliki cita-cita dengan suaminya untuk mengunjungi Tanah Suci. Kesehariannya mengurus rumah tangga, membantu suaminya yang bekerja sebagai kuli panggul, tidak menghalangi niatnya untuk bisa memberangkatkan diri bersama sang suami pergi umroh. Rupiah demi rupiah mereka kumpulkan demi mewujudkan cita-cita. Sri Sulastri yang akrab dipanggil dengan sebutan Ibu Bayu ini juga tidak pernah berputus asa dalam memanjatkan doanya agar kelak ia dan suaminya dapat menginjakan kaki di Tanah Suci. Sebelumnya sih memang nggak ada niatan, cuman niatnya saya dari pengajian, udah Bu Bayu jalan umroh buat apa sih? Katanya pakai perhiasan kalau apa nggak menjalankan yang kewajiban 5 itu, katanya bilang gitu. Iya Bu, insya Allah kalau ada rezeki juga saya kepengen gitu. Setelah dapat sebulan habis ngomong begitu, yang Bu Kesti ini, ayo Bu Bayu, katanya mau berangkat, ayo bareng sama saya. Lah, berangkat kemana Bu? Saya cuma ngomong gitu. Umroh, katanya Bu Bayu mau berangkat bareng sama saya. Lah Bu, saya mah maunya nabung dulu Bu, nggak langsung duit gede. Kata saya bilang gitu, duit dari mana? Saya bilang gitu. Niat dan usaha memang tidak pernah mengecewakan hasil. Rezeki Allah turunkan kepada hambanya yang membutuhkan. Alhamdulillah, Sri dan suami mendapatkan kabar bahwa tanah kebun yang dimilikinya telah laku terjual. Namun, di saat cita-cita mereka sudah hampir terwujud, ternyata Allah berkehendak lain.
Sang suami jatuh sakit dan akhirnya tidak bisa menemani Sri pergi ke Tanah Suci. Awalnya kita semua nyuruh ibu sama bapak umroh itu udah dari jauh-jauh sebelumnya. Nah, karena kebentur biaya mereka jadi menabung. Ya waktu Idul Fitri itu emang udah feeling mau daftar. Udah janji sama Pak Jumadi daftar. Cuman belum ada uang DP, masih baru cita-cita lah. Ada ya punya simpenan lah, nggak duit, nggak berupa duit, berupa kebun. Bapak itu dapat hasil dari menjual tanahnya mendadak, tanahnya ada yang mau. Pak, ini tanah Bapak laku sekian-sekian. Terus sudah gitu, enggak, orang mau buat simpanan anak-anak. Dari sedikit sampai sedikit, akhirnya ya kalau emang ada yang mau, biarin dah, saya hargain sekian. Bener Pak, ntar sore saya datang dah, ngasih uang DP. Kata bapak, nanti kalau dapat rezeki mending umroh aja langsung. Kalau nabung belum tentu bisa umroh, dia bilang pasti kepake terus. Dan akhirnya dapat rezeki, tanah bapak laku, dan kita pun sepakat lebih baik bapak sama ibu umroh di situ. Waktu itu, waktu pas daftar baru DP aja. DP, terus sudah gitu Bapak tuh masih sempat kerja lah, masih ngurus paspor itu masih biasa lah, batuk pilek berobat sembuh, ntar kambuh lagi gitu. Nggak nyangka kalau mau sendiri saya berangkat. Semenjak anak-anaknya besar dan telah menikah, Sri tinggal bersama satu orang cucu dan suaminya sebelum meninggal. Perasaan sepi memang terkadang menyelimuti. Terlebih, Sri yang sudah biasa bergantung dengan sang suami, kini harus membiasakan diri untuk mandiri dalam menjalani kesehariannya seperti biasa. Assalamualaikum, salam. Dari apa nih? Masak. Masak naon? Masak tempe. Mau bantuin? Wow, ini nih. Wow, ini. Kita makan bareng-bareng. Alhamdulillah, subhanallah, nggak kebayang sekali. Rasanya tuh bahagia banget di luar perkiraan saya. Yang istilahnya kami makan seadanya. Yang penting masih bisa melanjutkan hidup untuk besok. Nggak kebayang kalau besok mau umroh tuh, subhanallah, benar-benar seneng banget, alhamdulillah. Terus udah gitu, tapi mungkin Allah berkehendak lain ya. Bapak penyakit lama kambuh, terus ya pokoknya saya udah benar-benar nemenin Bapak di rumah sakit selama hampir 1 bulan. Nemenin Bapak di rumah sakit yang nggak tahu kejelasan penyakitnya apa. Bapak juga masih benar-benar, Wi, bisa nggak ya Bapak berangkat? Wi, bisa nggak ya Bapak berangkat? Aku meyakini insya Allah bisa Pak, dengan jalan yang baik, dengan niat yang baik, insya Allah bisa Bapak berangkat. Bapak semangat ya, tapi Allah berkehendak lain.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kamu berangkat sendiri ya gitu. Lah nggak mau apa kalau berangkat sendiri mah percuma dong, kata saya bilang gitu. Percuma dong kalau saya berangkat sendiri, kata saya bilang gitu. Terus tiba-tiba bapaknya nggak ngomong apa-apa, cuman ngomong begitu aja. Terus bapaknya tiba-tiba kok daftar 2, dia sama saya. Terus kata saya, udah daftar Pak, udah besok bawa DP ya, DP-in langsung sama Pak Jumadi ke rumah Pak Bambang. Pak, besok minggu depan bikin paspor gitu. Terus akhirnya begitu paspor jadi, sekalian ngambil paspor, sekalian pelunasan. Pelunasan itu September awal, kalau nggak salah September awal ya. Ternyata memang fisiknya, pikiran banyak kali kepengen buru-buru selesai gitu maksudnya kali bapaknya. Terus akhirnya kecapean. Capean masih sempat sehari kerja. Pak, kalau capek nggak usah kerja, udah istirahat aja kerja. Anak-anak juga udah gede ini, masa sih anak-anak nggak bisa ngasih makan nasi sepiring sama kita berdua gitu. Udah nggak usah kerja, kalau capek emang waktunya istirahat, istirahat aja, saya bilang gitu. Emang bapaknya jiwanya nggak mau di rumah, pengennya kerja gitu. Hari demi hari terkadang mengingatkan Sri dengan sosok sang suami yang lembut, namun Sri pun harus tetap tegar demi melanjutkan tugasnya sebagai seorang ibu dan nenek bagi cucu-cucunya. Kebaikan-kebaikan almarhum pun juga tidak luput dicurahkan, serta ucapan bela sungkawa yang tidak henti-henti disampaikan oleh orang-orang yang pernah mengenalnya semasa hidup. Kalau di rumah sih ya biasa-biasa aja Mbak. Nggak kelihatan romantisnya, nggak kelihatan itunya, ya pokoknya biasa deh. Ya dari saya nikah sampai 39 tahun nih, belum pernah yang namanya saya tuh diomelin, suara keras sama saya nggak pernah. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Kalau bapak saya, almarhum Bapak Soekarno, bagi saya sosok pejuang yang tangguh, yang berjuang demi anak-anaknya, yang nggak pantang menyerah, kerja di lapangan kehujanan, panas kepanasan, nggak pernah nyerah. Pokoknya bagi saya, bapak orang yang hebat, benar-benar memperjuangkan istri dan anak-anaknya.
Ya, tapi alhamdulillah bapaknya kerja selama dari tahun 84, namanya kerja, bukan kerja kantoran Mbak, namanya kuli ya, kuli panggul istilahnya, calo lah kasarnya, di jalanan, di terminal, dari terminal Pulau Gadung, terminal Rawamangun, sampai kemarin pindah terminal Pulau Gebang. Ucapan bela sungkawa, ya Allah, kayak orang punya hajat Mbak. Bener deh, nggak nyangka itu Mbak. Melihat bapaknya kalau di rumah orangnya biasa-biasa aja. Sampai yang namanya langganan tiket penumpang pada ikut bela sungkawa setiap hari, telepon jalan terus, bunyi terus. Kalau saya bilang yang punya HP ini udah almarhum Pak, saya minta dimaafin kalau emang suami saya salah, ada kata-kata kurang baik, kurang sopan. Ya Allah, Pak De meninggal Ibu, katanya kapan? Aduh, saya langganan sampai berapa puluh tahun sama Pak De. Pak De nggak pernah ada rasa salah Bu, katanya bilang gitu. Nggak pernah, namanya Pak De itu orangnya baik. Nggak nyangka ya Pak De secepat ini, cuma ngomong gitu aja. Terus saya bilang, ya kali Pak De ada apa kata-kata kasar, namanya kerja di luar di jalanan. Enggak Bu, Pak De orang yang baik Bu. Ketika kehendak Allah sudah berkata lain, Sri yang berencana menjalankan ibadah umroh berdua dengan suaminya ternyata harus merelakan kepergian sang suami sebelum keberangkatan terlaksana. Karena mungkin Allah berkehendak lain ya, Bapak dipanggil duluan. Terus kalau misalkan ibu berangkat duluan, berangkat sendirian, kami anak-anaknya nggak tega, takut ada apa-apa di sana. Jadi ya sebagai penggantinya adikku yang kecil Bayu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. Anak-anaknya yang tidak tega membiarkan sang ibu pergi umroh sendirian, akhirnya membuat keputusan dengan memberangkatkan Bayu untuk ikut menjalankan ibadah umroh sebagai ganti sang ayah. Ya, pada saat Bapak meninggal, kita rundingan dengan keluarga siapa yang menggantikan Bapak untuk menemani Ibu umroh. Dari situ akhirnya kepilih saya, dari kakak-kakak saya menyuruh saya menemani Ibu untuk menggantikan Bapak umroh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tangis haru seketika membasahi wajah Sri saat pertama kali melihat Ka'bah di depan matanya. Doa-doanya tercurahkan mengiring setiap langkahnya selama menginjakan kakinya di tanah suci. Ya, saya minta kemarin supaya dosa-dosa suami saya dia hapusin, diminta kuburannya diberikan makam rahdah minazil jannah, diluahkan kuburnya, diterangkan kuburannya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu aja. Dan buat anak-anak saya supaya jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak cucu saya juga biar bisa
mengangkat derajat orang tuanya, biar bisa mendidik dan membimbing anak cucunya nanti jadi orang yang soleh dan soleha gitu aja Mbak. Biar anak saya bisa nyontoh bapaknya yang baik-baik itu. Minta doa saya mah supaya sayanya dikasih sehat, kuat, bisa ngurusin anak cucu saya seterusnya gitu. Doa saya yang terbaik untuk orang tua saya, bukan hanya ibu aja, ya untuk bapak, ya untuk ibu, yang biar dikasih kesehatan. Kalau untuk almarhum bapak, biar husnul khotimah, diberikan hadiah surga tanpa hisab. Kalau untuk ibu, biar dikasih kesehatan dulu yang panjang, dikasih umur dulu yang baik panjang, biar ngelihat cucu-cucunya dewasa, jadi orang sukses.